Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih. Allah itu ada dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau pengasih ini sudah berlaku di dunia, mau itu orang tidak menyembahnya, baik orang yang mau menyembahnya tetap dikasih kesehatan, tetap dikasih uang, tetap dikasih semuanya. Itu Ar-Rahman, sifatnya sudah berlaku di dunia ini. Tapi untuk Ar-Rahim tidak berlaku nantinya kepada seluruhnya. Maka akan dipilih orang yang tidak taat, nanti akan mendapatkan balasan. Itu. Maka waktu itu saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bersyukur kita, alhamdulillah bisa menggunakan nikmat sehat, nikmat kesempatan ini untuk duduk di majelis taklim. Jelas nggak saudara ibu? Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah. Jadi kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, kita hadir untuk memperingati Isra Mi'raj? Kenapa kita hadir saat ada majelis taklim? Kenapa kita harus hadir di saat ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini hidup di akhir zaman. Umat Nabi Muhammad ini umurnya untuk bakal sampai 60-70. Bapak-bapak berapa umur? Nah, alhamdulillah 67. Lah banyak bonus nih Pak. PRT berapa umur ini? Nah, 44 Pak. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita hitung-hitungan umur? Kalau sesuai dengan hadis, umur 60-70 di akhir zaman itu, alhamdulillah Pak. Umur artinya kita pendek sekali. Bagaimana cara kita mengimbangi amal kita supaya bisa menjadi umat terdahulu? Pak Yumati berapa umur nih Pak? Pak Rohim berapa umur Pak? 30 52. Nah 52 Pak. Kamu 60 berapa tahun lagi itu? Nah itu artinya ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya di sini, umur yang singkat ini jangan sampai kita terlalai dengan kehidupan dunia yang tidak akan putus hanya sebatas tenggorokan. Maka untuk itu kita duduk di majelis taklim ini. Rasulullah SAW bersabda, judul suka saatan di majelis ilmi, la takun qalalan wa la takun harman khairun laka min ikhtiar mabadik. Di dalam kitab Al-Qayyum Qaul. Siapa yang duduk engkau wahai Ibnu Mas'ud kata Rasul di majelis ilmu? Apa syarat majelis ilmu? Salah satunya dibacakan Al-Quran. Tadi dibacakan untuk kita. Ya, jadi salah satunya duduk di majelis taklim itu tidak kita memberikan pena, la takut harta, tidak memberikan pena satu kolaman, la takut, kita tidak menulis satu walaupun. Ayo laka milik tinggal di apa? Lebih baik kita memerdekakan daripada memerdekakan 1000 bulan. Budak di sini adalah hamba sahaya. Perlu untuk diketahui sebagai pengetahuan, hamba sahaya itu adalah orang yang belum merdeka oleh majikan. Artinya mau diapakan terserah, tapi tidak ada lagi dihapuskan yang namanya perbudakan. Maka salah kalau ada di Arab masih kalau mengangkat PKI kita itu apa bukan, ya, maka tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Nah, bayangkan kalau seandainya hamba sahaya ini dihargai 100 juta atau 1 miliar, itu 1000 bulan kita merdekakan dengan kita duduk di majelis taklim ini. Apalagi hitungannya waktu duduk kita di majelis taklim ini sama dengan kita sholat
1000 rakaat sunnah. Ibu-ibu pernah bu sholat sunnah 1000 rakaat? Bapak-bapak pernah bu sholat 1000 rakaat sunnah? Belum. Nah Pak, mohon kalau ditanya itu jawab. Ya, kalau kita taufik ciri-ciri sehat itu kalau ditanya jawab. Jadi tolong jawab kalau itu ditanya. Nah, selanjutnya apa hikmahnya kita dengar taklim ini? Yang pertama kali sama kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu-ibu belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak-bapak belum pernah. Kalau udah pernah belum boleh. Sambil, ya, sambil belum boleh. Yang kedua, untuk kita di majelis taklim ini, paham Pak? Paham sekali Ibu? Paham? Nah, mudah-mudahan paham ya. Insya Allah ini berbagai macam dari suku di sini sudah langsung, mudah-mudahan anda yang tidak paham nanti ditranslate saja Pak, ya. Karena bahasa ini campuran Bangado. Apa namanya itu? Gaduh-gaduh. Ada garis. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, kata foto, ya. Bahasa Indonesia dikit. Yang terakhir, kita duduk di majelis taklim itu apa pahalanya sama dengan kita mengurus jenazah 1000 orang. Ibu-ibu pernah ngurus jenazah sampai 1000 orang? Bapak-bapak pernah ngurus jenazah sampai 1000 orang? Belum, sambil. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan pahala demikian? Banyak-banyak duduk di majelis taklim. Bukankah dia juga muncul? Kalau banyak saya dia duduk saja, dikit sendiri. Nikmat apa yang Pak Bu dan diusahakan. Nah, jadi mari kita bersama-sama di dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan bahwasanya gunakanlah sisa umur kita ini. Jangan sampai kita hanya berjalan dengan dunia, karena garis terakhir yang kita lihat itu adalah kematian. Maka untuk itu perlu kita diadakan, perlu mau peringatan Islam Merah, perlu majelis taklim, perlu ibu-ibu ada majelis taklim di situ. Ada belum? Ada apa? Ada belum? Semangat kita majelis taklim ada tak? Belum juga tuh? Belum. Alhamdulillah kalau ada. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ini memang paling rajin majelis taklim. Jadi dimanapun ibu-ibu ini pasti aktif majelis taklim. Alhamdulillah. Kalau belum segera buka. Rugi dan rugi. Kalau tidak dibuka, itu lawan langkah untuk kita berarti di akhirat nanti. Nah itu. Nah, kenapa begitu penting peringatan ini? Salah satu bahwa dengan adanya kita berkumpul, pertama itu sudah menyambung silaturahmi. Mungkin ibu-ibu jarang ketemu, bapak-bapak jarang ketemu. Dengan adanya perayaan Isra Mi'raj, akhirnya kita bertemu. Alhamdulillah beliau masih sehat. Alhamdulillah ibu ini masih sehat, masih bisa bertemu. Kalau kita silaturahmi, apa yang kita dapat? Barang siapa yang ingin panjang umur, luas rezeki, maka banyaklah silaturahmi. Itu karena dengan kita silaturahmi, kita bersilaturahmi ini memanjangkan umur. Panjang umur di sana kata ulama, yang pertama memperpanjang umur kita. Mungkin dalam ketetapan zaman azali Pak, umur kita 60. Tapi yang sering kita silaturahmi menyambung kebaikan kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita, bisa jadi dari 60 itu menjadi 70. Yang kedua, versinya kalau kita menyambung silaturahmi, panjang umur di situ kenangannya Pak. Kenangannya bagaimana? Kalau kita
ya Allah, bulan sudah meninggal, seandainya bulan masih hidup, Masya Allah, amatkan enaknya. Ini jangan sampai, alhamdulillah mati, kata. Jangan sampai ketika kita dilahirkan di dunia, orang bersedih. Jangan sampai kita meninggal dunia, orang gembira. Ini ya, jadikanlah ketika kita lahir, orang itu gembira menyambut kita. Ketika kita akan meninggal, orang bersedih akan kehilangan kita. Jangan sampai ya Allah, alhamdulillah mati aman, sampai di tempat Kati akan dimurah. Nah, jangan sampai. Inilah yang dinamakan dengan manusia haram. Manusia haram itu artinya kedatangannya tidak diinginkan, kepergiannya sangat diharapkan. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Karena kenapa? Hidup ini ada dua, horizontal dan vertikal. Horizontal kita kepada vertikal kita kepada Allah, horizontal kepada manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Ini apa kehidupan kita yang sudah banyak. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya, baik-baik dengan orang. Itu karena kenapa? Manusia ini berat urusannya Pak, sampai akhirat. Ya, kenapa saya sampaikan? Kalau kita tidak dimaafkan, itu bisa sampai ke pengadilan lega hijau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, kalau ibu-ibu ada salah, bapak-bapak malam ini cepat-cepat minta maaf. Ya, kira-kira Pak, ibu-ibu ini banyak tidak salah dengan bapak-bapak. AKT biasanya di sini. Jadi kata dia aman. Kalau ibu-ibu di sini, alhamdulillah rajin. Ya, nah itu. Kalau ada kesalahan, jangan minta maaf. Jangan betap-betap manusia terkuat di bumi. Enggak lagi melawan. Karena apa? Laki-laki ini Pak Bu, yang pertama kali yang akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan ibu-ibu. Ini saya bela Pak, sama malam ini bapak-bapak saya bela. Ya, kenapa? Yang pertama orang yang akan melindungi kaum wanita. Pertama yang akan dipertanggungjawabkan orang tuanya. Ya, bapaknya yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, kakak laki-lakinya yang akan diminta pertanggungjawaban. Belum ibu-ibu. Makanya saya laki saya jangan dimarahi saja. Ya, kalau dibalik siapkanlah, diwoki siapkanlah. Jangan dicari dibalik gaji, penghasilan. Siapkan budaya. Mami, betul itu mami. Uroti, nah, payah, capek bapak-bapak tua Bu di luar sana. Demi untuk memberikan skincare untuk ibu-ibu, untuk mengangkat derajat ibu-ibu. Jadi jangan ibu-ibu apa nama itu sampai langsung berceramah tanpa hamdalah. Nah, itu ya. Karena kenapa tanggung jawab wanita itu berat, Bu? Yang mempertanggungjawabkan juga belum siapa-siapa suami akan mempertanggungjawabkan seluruhnya dulu. Dipertanggungjawabkan, makanya jangan sampai. Ya, mohon kepada ibu-ibu ya kerjasamanya, karena berat. Laki-laki masih kecil dulu dimarahin dong bapak, udah besar dimarahin gini. Apalagi yang tidak hidup ini, kalau kakak hidup ini masih kecil dimarahin dong bapak, lalu pilih dimarahin gini. Nah, jadi itulah Pak Bu, kita satu-satu saling mengingatkan. Namanya kehidupan begitulah. Kadang pasang surut, kadang hujan, kadang kemarau, kadang rezeki masuk deras, kadang rezeki
belum datang. Nah, ini kita harus saling maklumi. Makanya pesan Isra Mi'raj pada malam hari ini apa? Untuk memantapkan keimanan kita, menguatkan akidah kita. Kenapa demikian dulu? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini di luar akal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau pakai onta, Masjidil Haram letaknya di Makkah, Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Kalau pakai onta itu 7 bulan berjalan, itu pun onta VIP. Secara logika Pak, tidak mungkin seperti malah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3 sampai sudah bertahap sampai beliau mendapatkan perintah sholat. Sebelum subuh Rasulullah sudah duduk lagi di Masjidil Haram. Ini secara logika tidak masuk akal. Karena kenapa? Tidak mungkin perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh sepertiga malam. Tapi Allah yang menginginkan itu sama. Yang anak-anak hadir ini pasti ada yang bapaknya, ada bapak, ada ibu, akibatnya anak. Itu secara logika. Tapi Allah berkehendak. Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada ayah, jadi Nabi Isa tidak ada bapak, jadi Allah berkehendak. Begitu. Nah, begitu juga dengan kita. Isra Mi'raj ini kalau kita pakai akal tidak masuk akal. Perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan sesingkat mungkin. Tapi kalau kita logikakan begini, ada semut ini masuklah ke kantong baju. Kita bawa ke Palembang. Setelah sampai ke Palembang lagi, bercerita semua ini, aku datang ya di Palembang dan semua ini. Tapi semuanya lain, mereka ada Palembang jauh. Mereka nanti balik lagi. Tapi siapa yang mau berjalan ke semua ini? Kalau dimasukkan dengan kantong lagi. Begitu juga, bukan Rasul yang beda diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika diceritakan ini banyak yang tidak percaya. Yang percaya pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau pertama orang yang mempercayai Isra Mi'raj ini. Kenapa? Saat itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Karena Rasulullah pada saat itu sedang bersedih, dihibur. Setelah dihibur, diajak jalan-jalan. Hiburannya jalan-jalan, mabuk. Kalau istrilah benar-benar di rumah ngurusi anak, ngurusi rumah, ada dikit jalan-jalan. Keluar dikit, di luar kita adalah timbang, hibur-hibur. Itu ada aku. Benar aku. Nah, ada dikit jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan sampai ke bundaran satu jadilah. Senang hibur-hibur. Nah, apa artinya kita dulu perlu refreshing. Begitu juga Rasulullah saat itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjalankan. Setelah itu dapat oleh-oleh Rasul. Apa oleh-olehnya? Sholat 50 waktu. Ibu-ibu sanggup tak kira-kira sholat 50 waktu? Bapak-bapak sanggup sholat 50 waktu, Pak? Nah, jangankan 50 waktu Pak Ustaz, 50 waktu lagi ini belum tentu. Pangkalnya ada, tengah-tengah di gunung, ujung milik di sini. Nah, ini betap ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kau dapat setelah menghadap Allah?
mendapatkan perintah sholat di waktu. Kata Nabi Musa, naik lagi Nabi Muhammad. Karena tidak akan sanggup umatmu mengerjakan sholat di waktu. Sudah, naik lagi Rasul. Minta keringanan dikurangi. Tadi betul Nabi Musa berapa? Masih banyak rukunnya, masih 40 rakaat. Naik lagi Rasul. Minta dikurangi lagi. Akhirnya bolak-balik Rasulullah menghadap kepada Allah sehingga tinggallah 5 waktu. Kata Nabi Musa apa? Oh Muhammad, 5 waktu itu berat. Maka sampai umat kata naik lagi. Maluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah dengan maluan dengan Allah. Akhirnya sholat itu adalah 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Bayangkan bahwa kalau sholat 5 waktu. Jelas bro? Lebih jelas lagi. Ya. Sampai kemana tadi? Sampai ke sholat ya. Nah, akhirnya sholat ini menjadilah 5 waktu. Lah 5 waktu pun di umat Nabi Muhammad SAW ini masih banyak. Kita ini yang malas patuh. Maka dia Pak, ini sudah besar sholat masjid, apa namanya itu sholat begini bagus, ya. Jangan kecil sholat begini. Kalau kecil saat azan, Allah Akbar. Kira-kira subuh bangun itu. Nah, ini kenapa Allah? Besar-besar Bapak ini pengatur. Ya, jangan takut aturan pemerintah yang ada CKIU. Lagi besar, lagi dia terbangun. Bahkan bayangan sekolah. Kebetulan yang ada nih di Melatu. Asyhadu an la ilaha Ibu. Kalau jelas ketahui Ibu. Dari asyhadu Allah tadi Allah Akbar. Nah ini kenapa 5 waktu dalam sehari semalam Pak kita dipanggil dengan kumandang azan? Masih banyak saudara kita, tapi saya berhusnuzon. Mungkin bapak-bapak bekerja, silakan bekerja. Sholat kalau ada musola di tempat bekerja saudara di sana Pak. Minimal Bapak Ibu, kalau kita ini usahakanlah sholat di masjid sini 3 waktu. Yang pertama sholat maghrib, kita dapat dipegawi sholat isya dan sholat subuh. Zuhur, asar mungkin itu di tempat kerja. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak kita ini melupakan yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki kita? Kesehatan, ilmu, jabatan, itu Allah. Maka logikanya sangat kacau Pak. Kamu bapak-bapak cari rezeki di luar sana, tapi melupakan Allah. Padahal Allah yang memberi rezeki. Logika tak masuknya nih Pak. Bagi Allah mudah. Sholat itulah nasib hidup kita Pak, ditentukan. Kalau sholat kita baik, insya Allah
kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Pak, kalau kita merasa susah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau sholat kita berantakan, sholat kita tidak dijaga, dan mohon maaf Pak, sampai mati itu susah. Kenapa saya berkata begitu? Rugi. Kita itu mengejar dunia, padahal pemilik dunia kita tinggalkan, bodoh kita Pak. Kalau kita begitu, kenapa? Allah yang beri. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak jadi. Maupun yang kafir kepala, jika kita ini kepala, bagi pulang beras ringan, pergi pagi pulang malam, sholat ditinggalkan, tidak berkah. Tidak berkah. Kenapa saya katakan? Karena sholat ini perintahnya tidak menyebutkan ayat. Puasa cukup turun ayat, haji cukup turun ayat. Tapi untuk sholat tidak main-main. Allah suruh Nabi Muhammad untuk jemput. Kira-kira Pak, kalau perintah nggak dijemput, itu penting Pak. Jadi mungkin sekali kalau ada perintah Nabi dijemput tidak penting. Sangat penting artinya. Makanya awalu ma yuhasabu alaihi abdu as-shalah. Awal pertama kali ibu-ibu, bapak-bapak yang akan diperhitungkan itu sholat. Belum sedekah kita, belum haji kita, belum amalan baca Al-Quran kita belum dikoreksi. Tapi sholat dulu. Kalau sholat kita baik, Pak Bu, seluruhnya akan ikut baik. Tapi kalau sholat kita berantakan, tidak tertipu dengan kehidupan dunia artinya. Seolah-olah kita baik, padahal itu tidak ada berkah, kita tidak ada sholat. Sholatlah kita sebelum disolatkan. Datanglah ke masjid ini Pak. Jangan sampai kita datang ke masjid ini diantar. Artinya kita sudah meninggal. Jadilah makmum minimal. Jangan sampai kita di depan disolatkan. Maka untuk saudara-saudara, inilah guna kita dicas keimanan ini. Yang tadi yang mungkin sepekan lewat malas-malasan, ayo mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Dicas lagi keimanan kita. Kalau baterai itu pasti kita pakai, dia berkurang. Begitu juga dengan keimanan kita ini, maklum kita iman manusia ini yang khusus wajib berkurang, kadang bertambah. Pasang surut keimanan itu, tapi dengan adanya majelis taklim, dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, kita bisa lagi keimanan kita ini. Ya, mudah-mudahan Pak Bu, dalam peringatan Isra Mi'raj ini menambah keimanan kita, memantapkan akidah kita, supaya kita nanti hidup yang singkat ini menjadi barokah dengan kita berdialog terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita berdialog kepada Allah itu hanya lewat sholat Pak. Dan sholat ini memberikan pembelajaran yang sangat penting. Anggota yang paling mulia itu Allah Pak. Kalau kita dipikir kepala jangan main-main, marah orang. Ya, apalagi nanti kita apalagi marah. Tapi Allah ajarkan ketika sholat, anggota yang tertinggi sederajat dengan kaki.